Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita persatukan setiap hati kita. Kita berdoa, minta tuntunan kepada Tuhan untuk ibadah kita di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat Tuhan nyata atas setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya roh-Mu Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami. Kami siap menyembah-Mu Tuhan, kami siap tinggikan nama-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau bersatu hati, tinggikan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Berlindung
Engkau sungguh Allah yang menyayangi setiap kami Tuhan. Kau nyatakan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh indah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Membawa kami lebih dan lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Hanya kepadamu Tuhan kami berlari. Hanya kepadamu Tuhan tempat perlindungan kami. Haleluya. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala
dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir mengurapi setiap kami Tuhan. Urapan-Mu nyata atas setiap kami di dalam nama Yesus. Jamahan-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memuaskan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan membebaskan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, kami tahu Tuhan Engkau ada di sana. Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami yakini Tuhan bahwa Engkau bersama kami. Tangan-Mu yang kuat Tuhan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan setiap isi hati-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi juga setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami, bertumbuh berbuah Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan. Dan Engkau Tuhan suka akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba kesayangan Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama kembali menikmati ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Walaupun sampai hari ini kita belum bisa bersama-sama kembali berkumpul dalam ibadah di rumah mujizat Tuhan, tetapi melalui kesempatan ini Tuhan Yesus baik tetap ingin menyampaikan pesan-pesan secara singkat kepada kita semua, kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama menikmati firman Tuhan pada kesempatan ini, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini, pagi ini, kembali kami boleh menikmati rekaman ibadah bersama-sama melalui apa yang sedang kami nikmati ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, sehingga kami anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkannya, karena Roh Kudus, Roh Tuhan selalu bersama dengan kami, memberkati kami, memberikan damai sejahtera dan sukacita atas kami. Pagi ini kami akan menikmati bersama saudara-saudara kami yang lain renungan firman Tuhan yang akan menjadi rema, yang akan memberkati, memberi kekuatan kepada kami selalu sampai kesudahan alam. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan saat ini berbicara tentang jangan terlambat. Mari kita nikmati bersama-sama pembacaan kita pada kesempatan hari ini. Dari Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada hari masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat.
Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan nubuatan ini pada murid-muridnya, dan murid-muridnya harus mengajarkan kepada jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka harus waspada dan melakukannya ketika pembinasa keji. Siapa itu pembinasa keji? Antikris. Ketika si antikris mengambil alih bait suci, firman nubuat ini juga mengandung pengertian rohani untuk gereja-gereja Tuhan di akhir zaman, yang kita sedang hidup di penghabisan akhir zaman ini. Saudara, zaman anugerah untuk kita ini sangat-sangatlah singkat. Mari kita umatnya berdoa dengan berbahasa roh seperti yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita mohon Roh Kudus memberikan pencerahan, pemahaman kepada kita semua, supaya kita tidak selalu menjadi anak-anak Tuhan yang hanya sekedar menyebut dirinya orang Kristen. Yang pertama tadi disebutkan, engkau harus lari ke atas gunung, berlomba-lomba dengan waktu kita berlari. Kemana? Saudara, ke Gunung Sion, ke tempat di mana anak-anak sulung pilihan Allah berada, untuk kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yesus. Mari kita buka Wahyu. Wahyu pasal yang ke-14. Apa itu Gunung Sion? Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetikan kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi anak Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Kekasih-kekasih Tuhan, yang kedua tentang sotoh rumah, di mana tempat doa kita. Tingkatkan kualitas doa saudara, sehingga Tuhan memberikan pewahyuan. Jangan pikirkan harta benda yang ada di bawah. Tuhan peringatkan, jangan turun ketika engkau ada di soto rumah. Bangun kehidupan doa yang konsisten bersama Tuhan. Tuhan akan menuntun saudara mengatasi kesulitan-kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun yang sedang saudara hadapi. Yang ketiga, yang sedang di ladang, janganlah tinggalkan ladang Tuhan. Hanya soal pakaian-pakaian, persoalan-persoalan jasmani, masalah-masalah duniawi. Ingat saudara firman Tuhan yang berkata,
ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Waspadalah dalam hal ini saudaraku. Yang berikut yang keempat, celakalah ibu yang sedang hamil dan menyusui. Saudaraku, ini gambaran tentang jemaat Tuhan yang rohaninya masih bayi, yang hanya bisa diberi makan firman yang enak-enak, firman seperti susu. Ini akan menjadi beban, sulit diajak untuk beribadah, sulit untuk setia, sulit untuk berdoa. Bagi mereka yang imannya masih seperti bayi yang mau menyusu ini, sulit dan mereka akan ketinggalan. Oleh sebab itu saudara, mari belajar, bertobat, bertumbuhlah, bersama-sama kita menjadi dewasa rohani kita. Pesan Tuhan ini sungguh luar biasa demi keselamatan kita semua. Janganlah yang kelima, pada musim dingin waktu itu terjadi. Apa artinya saudara? Pada Matius pasal 24 ayat yang ke-12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin, sehingga Roh Kudus itu padam. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hati kita menjadi dingin, semangat kita menjadi dingin saudaraku. Dalam pelayanan kita menjadi dingin, mengasihi sesama saudara menjadi dingin. Saat itu saat yang sangat mengerikan, dan saudara harus cepat mengambil keputusannya. Lalu disebutkan yang keenam, jangan pada hari Sabat. Janganlah kita menjadi Kristen agamawi yang sekedar menjadi orang Kristen, KTP kita Kristen, kita disebut orang Kristen, tetapi sesungguhnya hati kita sungguh-sungguh tidak mengasihi Tuhan. Saudaraku, zaman akhir akan segera terjadi. Zaman akhir zaman akan segera datang. Terjadi sangat hebat dan sangat mengerikan. Saat itu kekayaan dan uang tidak bisa berguna bagi diri saudara. Waspadalah, semua yang ada padamu hari ini yang kau kumpulkan dengan jerih lelahmu akan menjadi sia-sia pada hari-hari kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, jangan bertahan dalam hidup yang bergelimpangan dengan dosa dan kesalahan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Jangan membuang-buang waktu. Jangan kita berpikir, kedatangan Tuhan masih lama. Belum ada tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, waspadalah. Tuhan datang seperti seorang pencuri yang tidak saudara ketahui kapan datangnya Tuhan. Tetapi berjaga-jaga dan berdoalah. Apa yang saya katakan melalui firman Tuhan pada hari ini, renungkan, catat, beri tanda, baca, larilah ke gunung. Ketika saudara antikris sudah mulai menguasai mimbar-mimbar gereja, banyak nabi-nabi palsu nanti bermunculan, menyampaikan pengajaran-pengajaran yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, saudara akan menjadi bingung. Di sini ada juru selamat, di sana ada juru selamat, saudara lari. Saudara tidak akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Kesempatan ini kesempatan yang baik. Jangan sia-siakan saudaraku. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Sebelum kita masuk dalam sakramen yang kudus, saya akan membawa saudara semua yang di rumah sekalipun. Saudara bisa siapkan dengan apa yang ada padamu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Biarlah kami berjaga-jaga dan berdoa supaya kami tidak ketinggalan.
kami tidak terlambat seperti apa yang dituliskan di dalam Matius 24 ayat 15 sampai 22. Tuhan telah menyampaikan nubuatnya kepada para murid dan harus diajarkan kepada kami semua jemaat. Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah dalam roh dan kebenaran. Karena Roh Kudus yang akan menuntun, yang memberi kekuatan. Jangan mengandalkan kepintaran, kehebatan saudara, karena tidak ada sesuatu pun dari kehebatan saudara yang berharga di mata Tuhan. Tetapi kerendahan hatimu, ketaatan dan kesetiaanmu, pelayananmu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan mendatangkan anugerah besar dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan ini sampai masuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya, untuk kami berjaga, berdoa, bersiap-siap dan waspada menanti-nantikan hari yang dahsyat itu. Dan Tuhan sudah menyingkirkan kami dari yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, kita langsung masuk dalam sakramen yang kudus pada kesempatan hari ini. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk kita bersatu dalam sakramen yang kudus, untuk selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sungguh ini menjadi satu rentetan bagaimana kita harus memahami benar bagaimana Tuhan ketika berkata kepada bapaknya, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi." Pada perjamuan akhir Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, juga inilah darahku, darah yang tercurah untuk penebusan dosa." Mari saudara, kita berdoa sebelum kita masuk dalam sakramen kudus ini. Bapa, terima kasih melalui sakramen yang kudus ini kami diingatkan kembali akan pengorbanan Yesus yang rela mati di atas kayu salib, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hari yang ke-50 setelah kematian Tuhan, Engkau naik ke surga. Tuhan berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali menjemputmu. Dan ketika engkau masih ada di dunia ini, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus, supaya engkau dinaungi, engkau dilindungi, engkau dipelihara dengan baik. Melalui Roh Kuduslah saudara dan saya diberi kekuatan." Terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami akan masuk bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, saya mendapatkan ayat dari roti yang saya dapatkan ini dari Nehemia pasal 8 ayat 11b. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kita hidup ini dalam perlindungan Tuhan. Saudara, jangan takut dan cemas akan masa depan hari-hari esokmu. Kalau Tuhan bersamamu, seperti api yang menyertai di malam hari, tiang awan yang menaungimu di siang hari, engkau dituntun menyeberang kali Yordan, dan engkau diselamatkan untuk mencapai garis kehidupanmu
yang akan datang bersama Tuhan di rumah Tuhan. Mari saudara yang ada di sini, kita angkat roti ini dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Saya akan membacakan firman bagi saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan roti ini bersama dan ingat kepada Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan cawan air anggur ini dengan lambang tubuh Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama dan ingat kepada Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Sakramen yang kudus ini menjadi kekuatan kami. Tubuh darah Tuhan menyatu dengan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam hati kami. Kami memberikan tempat yang terbaik untuk-Mu ya Roh Kudus, yang akan memberi kekuatan, karena kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Yesus ada bersama kami. Terima kasih melalui ibadah rekaman ini. Terima kasih melalui perjamuan kudus ini, kami sangat-sangat diberkati Tuhan. Kami berjanji mau setia kepadamu, waspada di akhir zaman ini. Ketika si antikris jahat itu datang, kami ada di dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini jangan membuang-buang waktumu untuk kesibukan dunia ini, kesibukan dirimu sendiri. Carilah Tuhan ketika Tuhan berkenan ditemui. Sungguh keselamatan datang dari Tuhan atasmu, atas anak-anak cucumu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, pulanglah engkau membawa berkat damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Roh Kudus menaungimu, menyertaimu selalu sampai pada akhir zaman. Dan saudara, ketika engkau masih hidup di muka bumi ini, Tuhan memberkatimu. Nikmatilah sampai puas umurmu bersama anak-anak cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.